Level istighfar dari yang rendah ke tinggi. Istighfar adalah amalan memohon ampunan kepada Allah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Meskipun kelihatannya sederhana, istighfar memiliki tingkatan-tingkatan yang mencerminkan kualitas dan kedalaman kesadaran seseorang dalam bertaubat. Berikut adalah penjelasan level istighfar dari yang paling rendah ke yang tertinggi, disertai keutamaan, cara melakukannya, dan dasar dari Al-Quran serta hadis. 1. Istighfar lisan, sekadar ucapan, istighfarnya. Astagfirullah. Aku memohon ampun kepada Allah. Penjelasan. Pada tingkatan ini, istighfar hanya sebatas diucapkan dengan lisan tanpa disertai penyesalan mendalam dalam hati. Biasanya, istighfar ini diucapkan sebagai rutinitas atau kebiasaan sehari-hari, tetapi belum sepenuhnya menyadari kedalaman maknanya. Keutamaan. Tetap mendapatkan pahala dari zikir. Dosa kecil bisa dihapus dengan istighfar yang diucapkan. Membiasakan lisan selalu mengingat Allah. Cara mengerjakannya, mengucapkan Astagfirullah sebanyak-banyaknya di waktu luang, setelah sholat, atau kapan saja. Disarankan membacanya minimal 100 kali sehari untuk meraih keutamaan zikir. Dalil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membiasakan beristighfar, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesusahan, dan kelapangan dari setiap kesempitan, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Tobat. Quran Surat An-Nasr, ayat 3. Meskipun istighfar ini sederhana, ia adalah langkah pertama menuju kesadaran dan perbaikan diri. Jangan meremehkan setiap astagfirullah yang kita ucapkan, karena kalimat ini bisa menghapus dosa-dosa kecil. 2. Istighfar dengan penyesalan, istighfar hati. Pada level ini, istighfar tidak hanya diucapkan oleh lisan, tetapi juga dihayati dalam hati. Ada rasa penyesalan yang mendalam terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Istighfarnya, astagfirullahal adzim wa atubu ilaih. Aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung, dan aku bertaubat kepadanya. Penjelasan. Ini adalah tingkatan istighfar yang disertai dengan penyesalan mendalam di dalam hati. Seseorang menyadari bahwa ia telah melakukan dosa, menyesalinya, dan benar-benar ingin memohon ampunan kepada Allah. Keutamaan. Menghapus dosa kecil dan menumbuhkan kesadaran spiritual. Menjadikan hati lebih lembut dan takut kepada Allah. Menjadi langkah awal untuk tobat nasuha. Cara mengerjakannya. Ucapkan istighfar dengan khusyuk, sambil merenungkan kesalahan yang telah diperbuat. Hadirkan rasa takut dan harap kepada Allah, khauf dan rajak. Dalil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penyesalan adalah taubat. Hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, maka mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Quran Surat Hud, ayat 3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hatiku kadang-kadang lalai, maka aku beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari. Hadis riwayat Muslim. Istighfar yang diiringi dengan penghayatan membuat kita lebih sadar akan kesalahan. Rasa penyesalan adalah tanda keimanan yang hidup dalam hati. 3. Istighfar dengan janji tidak mengulangi, tobat nasuha. Istighfarnya. Rabbighfirli watub alayya innaka anta tawwabur rahim. Ya Rabbku, ampunilah aku dan terimalah taubatku,
sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Penjelasan. Pada level ini, istighfar diiringi dengan tekad kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Seseorang benar-benar berusaha menjauhi perbuatan maksiat dan menggantinya dengan amal saleh. Keutamaan. Dosa besar diampuni jika dilakukan dengan taubat yang sungguh-sungguh. Menjadi manusia yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah. Meraih ridha dan rahmat Allah. Cara mengerjakannya. Menyesali dosa yang telah dilakukan. Bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Memperbaiki kesalahan, seperti meminta maaf kepada yang dizalimi atau mengembalikan hak orang lain. Dalil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha." Quran Surat At-Tahrim, ayat 8, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini adalah istighfar yang diiringi dengan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Pada level ini, seseorang tidak hanya menyesali dosa, tetapi juga berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." Quran Surat An-Nur, ayat 31. Taubat adalah puncak dari kesadaran spiritual. Istighfar pada level ini bisa merubah seseorang menjadi lebih baik dan mendekatkannya kepada Allah. 4. Istighfar sebagai kebiasaan hidup, tingkat kedekatan dengan Allah. Ini adalah level istighfar yang dilakukan secara konsisten dan menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari, baik dalam keadaan senang, susah, sadar, atau lalai. Istighfarnya. Membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, halaktani wa ana, abduka, wa ana, ala, ahdika wa wadika mastathatu, a'udzu bika min syarri ma syanatu, abu laka binimatika alayya, wa abu bidzanbi, faghfir li fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku adalah hamba Mu. Aku berada dalam perjanjian Mu sesuai kemampuanku. Aku berlindung kepada Mu dari kejahatan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat Mu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosaku. Maka ampunilah aku, sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Penjelasan. Pada level ini, istighfar menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Orang tersebut selalu merasa perlu memohon ampunan, baik dalam keadaan sadar akan dosa maupun tidak. Keutamaan. Allah menjanjikan ampunan total bagi orang yang membaca Sayyidul Istighfar. Hatinya selalu tenang dan bersih dari noda dosa. Mendapat perlindungan Allah dari kesulitan dunia dan akhirat. Cara mengerjakannya. Biasakan membaca Sayyidul Istighfar pagi dan petang. Hadirkan makna mendalam dan pengakuan penuh akan kelemahan sebagai hamba. Dalil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca Sayyidul Istighfar di siang hari dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal dunia pada hari itu sebelum petang, maka ia termasuk ahli surga. Hadis riwayat Bukhari, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Quran Surat Hud, ayat 3. Orang yang istiqomah dalam beristighfar akan senantiasa dekat dengan Allah dan mendapatkan keberkahan dalam hidup. 5. Istighfar orang saleh. Istighfar untuk kelalaian ibadah. Ini adalah tingkatan tertinggi dari istighfar,
di mana seseorang merasa bahwa meskipun ia beribadah, ia masih lalai atau merasa kurang dalam memenuhi hak Allah. Para nabi dan orang saleh senantiasa beristighfar bukan karena dosa, tetapi karena merasa ibadah mereka belum sempurna, keutamaan meningkatkan derajat di sisi Allah. Dicintai Allah karena kerendahan hati yang luar biasa. Memperoleh kemuliaan dan kedekatan yang hakiki dengan Allah. Dalil: Nabi Muhammad SAW bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali." Hadis riwayat Bukhari. Level ini adalah puncak istighfar. Para nabi beristighfar bukan karena dosa, tetapi karena merasa belum sempurna dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan: setiap tingkatan istighfar memiliki nilai yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Mulai dari istighfar lisan hingga istighfar dengan kesadaran spiritual yang mendalam, semua ini bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, memperbaiki diri, dan meraih ampunannya. Hendaklah kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas istighfar kita agar dosa-dosa terampuni, hati kita bersih, dan hidup penuh berkah. Jadikan istighfar sebagai amalan harian yang melekat dalam kehidupan. Setiap istighfar adalah penghapus dosa dan pintu menuju rahmat Allah. Mulailah dari level yang sederhana, dan terus tingkatkan hingga mencapai istighfar yang penuh penghayatan.